Pasien meninggal di IGD Matang Suri, jeda waktu kekosongan apakah ini kegagalan sistem? Sambas, Selasa tanggal 25 November tahun 2025. Puskesmas Matang Suri, yang terletak di Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi jeda kekosongan di IGD yang menyebabkan kematian pasien pada Minggu sore sekira pukul 17.45 WIB. Pasien yang meninggal diduga karena tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat waktu. Menurut informasi, pasien tersebut datang ke IGD Puskesmas Matang Suri dengan kondisi gawat darurat, namun tidak ada petugas yang berjaga. Pasien kemudian meninggal selang beberapa menit kemudian. Kejadian ini menimbulkan protes dari keluarga pasien dan masyarakat sekitar dan menjadi viral. Masyarakat bertanya apakah ini kelalaian petugas dan sistem yang gagal. Dinkes Sambas Kabupaten Sambas Dr. Ganjar Eko Prabowo, MM, dengan jelas dan tegas untuk mengambil tindakan cepat dan efektif untuk mengatasi IGD Puskesmas Matang Suri. Dari Sambas mengabarkan, Samsul Hidayat. Kalau kronologis, itu nanti biar Kepala Puskesmas yang jelaskan ya. Tapi saya mengambil inti dari rapat tadi. Jadi dalam Puskesmas Matang Suri adalah puskesmas rawat inap yang seharusnya itu yang jaga itu 2 orang. Nah, di hari kemarin Minggu tanggal 23 jam maghrib lah 17.35 maghrib itu hanya 1 orang. Nah, ini sebenarnya pertama sudah menyalahkan SOP-nya ya. Karena karena Puskesmas Matang Suri itu punya UGD dan rawat inap dan masih ada pasien rawat inap yang sedang dijaga. Ada 2 orang yang sedang dirawat inap. Jadi waktu itu kejadian hanya 1 petugas yang jaga. Nah, itu sebenarnya sudah salah ya, harusnya 2 orang. Alasannya kenapa kok cuma 1 orang? Ya nanti Pak Kapus yang bisa menjelaskan. Nah, ada jeda waktu. Waktu itu petugasnya tuh sedang melaksanakan sholat pas azan maghrib. Jadi ada jeda 7 menit pasien pas datang. Nah, ini disayangkan. Harusnya kalau ada 2 yang petugas yang jaga, itu kan bisa gantian sholatnya. Yang jaga pun bisa. Nah, ini 1 petugas sedang sholat maghrib pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Tetapi setelah selesai sholat, petugas langsung menghampiri pasien yang datang itu. Jadi tetap sesuai prosedur dicek nadi, tensi, suhu, dan dengan alat EKG seperti itu. Dan pasien sudah meninggal. Jadi sebelumnya saya ke keluarga pasien, keluarga Eri Agus, saya sebagai kepala dinas dan secara pribadi ikut belasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan itu bisa tabah, ikhlas, dan tawakal. Itu kronologisnya. Dan itu yang saya sayangkan kepada kepala puskesmasnya. Jadi kepala puskesmas itu tidak bisa memanage anak buahnya. Harusnya kalau tidak ada yang jaga, harus ada penggantinya seperti itu. Jadi mungkin saya akan melayangkan surat peringatan lah ya kepada Kapus sebagai tindak lanjut atas kejadian kemarin sore. Terima kasih. Dengan kejadian itu apa artinya Tadi ada jeda 7 menit pas petugasnya sholat dan pas kebetulan hanya 1 yang seharusnya 2 petugas yang jaga. Kalau 2 petugas yang jaga kan bisa gantian sholatnya. Yang 1 bisa sholat, yang 1 bisa jaga pasien di UGD maupun di rawat inap. Gantian sholatnya, yang 1 juga nanti di UGD dan gantian merawat inapnya seperti itu. sanksinya apa? Sanksinya saya akan memberikan surat peringatan SP1 lah kepada kepala puskesmas. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir ya. Saya wanti-wanti ke 11 puskesmas lainnya di
Kabupaten Sambas supaya kejadian ini tidak terulang kembali dan ini yang terakhir.